Halo. Ya. Ya, silakan Satrio. Iya, Satrio, baik, silakan memang, dilanjutkan. Oke, baik. Jadi memang di dalam sambutannya ada beberapa poin, di antaranya memang yang pertama ini Jenderal TNI Dudung sangat mengapresiasi sekali respon dari bawahannya yang sangat welcome terhadap kehadiran dari Jenderal TNI Dudung. Kemudian juga Dudung seperti kacang yang tak lupa terhadap kulitnya, bahwa memang Jenderal Dudung ini, bahwa Kodam Jaya ini berperan penting terhadap peran karir dari Dudung Abdurrahman, sehingga dia bisa dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan kemudian yang kedua, bahwa Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memiliki program susu serdadu yang akan nantinya diberikan kepada para tentara setiap bulan. Dan memang pemberian susu ini tidak terlalu banyak, sebanyak 400 gram, tetapi ini sebagai bentuk kepedulian Dudung terhadap anak buahnya. Kemudian yang ketiga, memang Jenderal TNI Dudung ingin agar para bawahannya itu mewaspadai ajaran-ajaran radikalisme yang terselubung. Artinya harus terus mewaspadai dan melihat ancaman-ancaman yang nantinya akan ada, seperti itu. Dan juga memang terakhir Jenderal TNI Dudung menjamin untuk anak-anak yatim piatu agar untuk daftar penerimaan bintara atau penerimaan tentara, dan diyakini bisa masuk 100%. Seperti itu. Baik, terima kasih Satrio Sarwo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Para Babinsa yang memang setiap saat dia selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, apapun yang menjadi risikonya. Tadi ada beberapa puluh prajurit Kodam Jaya, khususnya para Babinsa, yang pada akhirnya meninggal dunia karena terdampak COVID-19, karena dia melaksanakan tugas pada saat awal-awal terdampak COVID-19. Ini saya berikan penghargaan kepada mereka, saya berikan santunan kepada yang ditinggalkan, dan tadi juga kita sampaikan juga santunan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Karena memang COVID-19 ini berdampak kepada masalah-masalah perekonomian. Dan saya tekankan juga kepada seluruh unsur pimpinan sesuai perintah Bapak Presiden. Yang pertama, bagaimana membantu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membantu kesejahteraan prajurit. Nah, saya sampaikan bahwa nanti akan mulai bulan depan ada susu serdadu. Nah, jadi susu serdadu ini seperti saya terobsesi pada saat zaman Jenderal Purnawirawan M. Yusuf, pada saat menangkap Pangap, beliau memberikan susu Sinta. Kalau nanti ada susu serdadu, jadi nanti saya sampaikan kepada seluruh prajurit setiap bulan nanti akan saya sampaikan. Dan terakhir saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan di dalam grup WA dan sebagainya, jangan mengomentari kegiatan-kegiatan yang sudah final. Contohnya masalah IKN. Kita dukung penuh TNI Angkatan Darat proses pemindahan IKN di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan kami pun TNI Angkatan Darat sudah siapkan posko di sana
untuk mendukung proses pembangunan di Kalimantan. Sempat mengalami penundaan peluncuran di awal Maret 2022 lalu, penerapan tilang elektronik di Kota Pangkal Pinang kembali dijadwalkan diluncurkan pada 23 Maret mendatang. Penundaan ini terjadi karena mengikuti penjadwalan yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri. Pelanggaran yang akan menjadi target penilangan melalui etle ini diantaranya pengendara kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman, serta menggunakan telepon genggam saat berkendara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Joni Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joni. Ya, terima kasih rekan Mei di studio dan Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadwalkan untuk meluncing pelaksanaan tilang elektronik ataupun etle di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang pada awal Maret 2022 kemarin. Namun peluncuran ini mengalami pembatalan ataupun penundaan karena harus mengikuti petunjuk arah dari Korlantas Polri di Mabes Polri. Kabak Binop Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Dedi Dwitya Putra menyatakan bahwa peluncuran pelaksanaan etle ataupun tilang elektronik ini mengikuti petunjuk arah dari Korlantas Polri, sehingga mereka di Polda Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu penjadwalan begitu. Sebelumnya Dedi Dwitya Putra menambahkan bahwa mereka akan meluncurkan ataupun mengikuti petunjuk arah yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri pada 23 Maret mendatang ataupun gelombang kedua peluncuran etle di tahun 2022 ini. Dedi juga menambahkan saat nantinya akan peluncuran, mereka juga akan mengundang unsur Forkopimda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sosialisasi di tengah masyarakat juga dapat diterima dan juga dapat dihimbau kepada masyarakat khususnya pengguna motor di Kota Pangkal Pinang. Dedi Dwitya Putra juga menambahkan bahwa dalam target penilangan etle ini dilakukan kepada pengendara roda 4 khususnya yang tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan handphone saat berkendara. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 akan ditilang bagi masyarakat ataupun pengguna kendaraan motor yang tidak menggunakan helm. Dedi menambahkan untuk proses tilang yang dilakukan akan menyasar langsung kepada pemilik kendaraan yang tertangkap oleh kamera pengawas di kamera elektronik yang telah ditetapkan di 4 titik di Kota Pangkal Pinang. Setelah masyarakat ataupun pengguna kendaraan bermotor menerima surat tilang, maka pengendara kendaraan wajib membayar denda tilang yang telah ditetapkan. Demikian laporan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joni Kurniawan, kembali ke Mei di studio. Terima kasih Joni Kurniawan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Binops Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, untuk persiapan launching etle, kita juga dari jajaran Ditlantas Polda Bangka Belitung sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu teknis dan operator serta fasilitas lainnya. Kemungkinan untuk pelaksanaannya kita mengikuti juga daripada Korlantas. Kalau tidak ada perubahan, rencana tanggal 23 Maret ini akan kita mengikuti launching etle gelombang kedua. Kita akan mengundang beberapa stakeholder, Bapak Gubernur dan sebagainya, sehingga masyarakat juga tahu apa yang kita launching dan kita viralkan nanti ke depan. Ya, sosialisasi tetap kita gaungkan istilahnya setiap event, baik itu secara medsos, kemudian spanduk, bahkan juga surat sosialisasi pun sudah kita kirimkan. Kerupuk merupakan varian makanan yang kerap digandrungi masyarakat, baik itu kerupuk berwarna putih maupun coklat. Wartawan kami sempat mendatangi pabrik kerupuk MHT di Kota Tangerang dan melihat bagaimana proses pembuatannya. Produksi kerupuk di pabrik ini mencapai 3.000 kerupuk per harinya. Dan bahkan pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1992. Untuk mengetahui bagaimana keseruan pembuatan kerupuk ini, akan disampaikan langsung oleh rekan Andika Panduwinata, wartawan Warta Kota, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andika. Terima kasih banyak rekan Mei.
Kita diberi kesempatan ya untuk berkunjung di pabrik kerupuk MAT nih. Lokasinya berada di kawasan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Dari pantauan di lokasi, pabrik kerupuk ini bentuk rumahan ya. Jadi rumah sang pemilik di depannya, sedangkan bagian produksi ada di belakangnya. Sementara itu di sisi rumahnya dibuat seperti ini, jemuran kerupuk. Produksi di sini ada kerupuk warna putih dan warna coklat. Nah, menurut Hendra ini sang pemilik, MHT itu berasal dari nama-nama anaknya. Dan Hendra ini memang anaknya. Ada Hendra, ada Tisna, dan yang lainnya gitu kan. Berdiri sejak tahun 1992. Dari pantauan di lokasi itu sangat simpel ya. Jadinya awalnya itu mereka bikin adonan terlebih dahulu gitu dari tepung. Kemudian itu dikasih bumbu rasa ikan. Jadinya emang rasa ikan di situ ya, kerupuk ikan ya. Setelah dimasukkan ke mesin itu diadon. Dan adonan itu nanti dikeluarkan lagi ke mesin cetak. Setelah di mesin cetak terbentuk kerupuk, ukurannya sangat kecil ya. Kemudian dipanggang, dimasukkan di dalam oven. Oven ini nih yang menariknya ini, itu bahan bakarnya kayu. Jadinya di situ banyak kayu-kayu juga selain dari tepung itu sendiri ya. Dia dalam sehari itu bisa memproduksi sekitar 3.000 kerupuk gitu kan. 3.000 kerupuk ini didistribusikan ke restoran, warteg, bahkan warung kopi yang ada di wilayah Tangerang. Menurutnya ini dalam bisnis kerupuk ini tidak terdampak ya pandemi ya. Padahal pandemi sudah 2 tahun tapi bisnisnya tidak terdampak dan ordernya juga stabil gitu kan. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Andika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mobil dan motor mewah tersangka investasi bodong Quotex Doni Salmanan dipamerkan di Barreskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu motor Ninja H2R berwarna emas seharga 1,2 miliar rupiah itu disita oleh kepolisian. Motor itu terparkir di parkiran barang bukti berjajar dengan motor-motor tindak pidana umum lainnya. Selain itu juga ada motor Harley Davidson Heritage Classic yang seharga tertingginya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Desi. Ya, Mei, selama 3 hari belakangan ini, Barreskrim Polri sibuk menyita harta benda dari afiliator platform Quotex yang merupakan platform investasi bodong, di mana hartanya sendiri total nilai yang telah disita polisi mencapai 60 miliar rupiah. Beberapa harta yang telah disita polisi di antara lain ialah 2 rumah di Soreang dan Bandung, kemudian juga ada belasan kendaraan. Saat ini belasan kendaraan itu sudah terparkir di Barreskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa kendaraan mewah yang terparkir dan disita kepolisian itu diantaranya merupakan satu mobil Porsche berwarna biru langit yang diduga milik dari istri Doni Salmanan yang dibeli dari uang hasil penipuan investasi bodong platform Quotex. Kemudian juga ada sejumlah kendaraan bermotor bermerek seperti dari merek Ninja, kemudian juga ada dari Ducati, lalu juga ada dari motor Kawasaki. Motor-motor besar tersebut ditaksir harganya mencapai miliaran rupiah dari satu unitnya. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Desi, wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali, selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu